Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat siang sahabat. Jadi kali ini saya akan mencoba mengetes daya ikat sukun. Jadi dulu pernah bikin umpan pakai sukun, hasilnya itu nggak bagus. Si umpan ini susah luruh karena terlalu banyak sukunnya. Nah, jadi saya rencananya mau bikin umpan pakai sukun dan memastikan seberapa banyak sukun yang dibutuhkan untuk bisa mengikat umpan yang akan saya buat. Jadi nanti testernya sama telur. Jadi 2 telur ini akan diikat oleh sukun. Nah, gampangnya yang satu pakai setengahnya dari berat telur. Jadi telur ini kita timbang dulu berapa beratnya. Nah, sukun yang dipakai itu setengahnya. Terus yang satunya lagi itu pakai 3%. Jadi 3% dari berat telur. Oke, kita mulai prosesnya. Ini bahannya udah mateng. Kalau dari tekstur sih kayak yang sangat luruh ya di tangan, tapi cepal gitu. Kita timbang dulu telurnya. Kelihatan nggak? 57 gram. 57 gram. Kita coba pakai 50%. 57 bagi 2 hasilnya 28,5. Kita anggap 28, cangkangnya setengah gram. Terus kita timbang sukunnya 28,5. Kita lurusin 28. Dua 28 gram. Sip. Kita tinggal blender.
kedua. Kita timbang lagi telurnya yang kedua. 59 gram. Kita anggap 58 gram karena cangkang nggak dipakai. 58 gram. Kita coba pakai 10%. Jadi bukan 3% ya. Tadi maaf. 10% dari 58 gram berarti 5,8 gram. Masukin dulu telurnya. ,8 gram. Di 5,8 6 gram ya, kita anggap 6 gram. Ini nggak bisa koma kayaknya. 6 gram. Jadi 10% dari berat umpan, kita anggap berat umpan. Ini wadahnya udah saya cuci. Oke, udah selesai. Di struktur beda ya, ini sangat cair sekali. Cair, kalau yang tadi kental. Cair. Kalau yang 50% kental. Warnanya pun beda, ini lebih keputih-putihan, ini kuning. Ini yang 50%, ini yang 10%. Kita tandain yang 10%, kita sobek. Sobek. Ini yang 50% nggak disobek. Kita tinggal kukus. Ini sekalian lagi rebus ikan buat umpan. Ini kita rebus ya, bukan dikukus berarti. Direbus. Kita tunggu sampai matang dan gimana hasilnya. Terus kita tes keluruhannya di baskom. Ini umpannya udah jadi, yang tadi. Ini yang disobek yang 10%. Ini yang nggak disobek 50%. Kita coba tes langsung di air keluruhannya gimana. Yang 50% dulu, yang nggak disobek. Ini yang 50%. Ini yang 10%. Ini yang 10%. Teksturnya lebih
terasa sangat lurus sekali. Yang 10% terlihat langsung luruh di air, sedangkan yang 50% masih bagus. Ini kalau 10% terlalu luruh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari video uji coba kali ini adalah untuk penggunaan sukun sebagai binder 10% itu kurang dan 50% itu lebih. Jadi kalau kita ngambil 50% dari total berat umpan dan bindernya pakai sukun, ini terlalu lebih karena si umpan susah luruh. Terus kalau ngambil 10% dari total berat umpan dan bindernya dari sukun, ini pun terlalu luruh. Jadi kesimpulannya, kalau mau pakai sukun dan diambil 10% itu harus dioplos dengan bahan yang mempunyai daya ikat lebih bagus lagi. Bisa dioplos dengan tepung beras atau aci atau singkong. Sekitar 8% sukun, 2%-nya ini bahan yang tadi. Nah, baru bisa dipakai 10%. Kalau murni dipakai binder sukun ini 10% kurang, 50% kelebihan. Tapi sebaiknya untuk binder jangan lebih dari 10% untuk menjaga kualitas nilai gizi umpan. Nah, terus kemarin ada beberapa sharing dengan sahabat masalah keluruhan ini. Jadi di empang satu jalan si umpannya, di empang satunya lagi nggak jalan. Nah, selidik punya selidik, setelah saya ngobrol lebih panjang lagi dan tanya-tanya kenapa bisa seperti itu, ternyata empang yang satu dan empang yang satunya lagi itu beda. Kedalaman empang yang satu 80 cm, yang satunya lagi 1,5 meter. Nah, ini harus diperhatikan juga karena keluruhan ini berhubungan erat dengan kedalaman kolam. Semakin dalam kolam, tekanan air semakin tinggi, otomatis kebutuhan binder lebih banyak. Di kolam yang kedalaman 80 cm, mungkin umpan ini bisa luruh 5-6 menit atau 4-5-6 menit. Di empang yang kedalaman 1,5 meter, ini mungkin 2-3 menit udah hancur. Karena semakin dalam air, tekanan lebih besar. Jadi solusinya adalah untuk empang yang lebih dalam, butuh binder yang lebih banyak lagi. Agar keluruhannya ini tidak terlalu cepat. Jadi begitu ikan datang, ada umpan yang bisa dimakan. Jangan sampai kita lempar, nggak lama umpan hancur di air, ikan datang nggak ada yang bisa dimakan, larinya ke tetangga. Dan kebanyakan itu yang terjadi. Terus untuk mengingat, karena sebelumnya saya udah jelaskan juga, efek keluruhan ini sangat berpengaruh sekali. Nah, terus tandanya umpan terlalu luruh gimana? Nah, umpan terlalu luruh biasanya cepat sekali manggil ikan. Begitu lempar, buang, itu nggak lama ikan datang, perapas. Nah, begitu lempar lagi makanya biasanya halus. Bukan halus, bagus.
ketrik gitu. Sikat keplos. Lempar lagi, makanya bagus lagi, ketrik, sikat keplos. Nah, kalaupun kena, biasanya ada di ujung bibir dan sering mocel. Nah, ini kemungkinan besar umpannya terlalu luruh, atau bahkan nggak makan sama sekali. Lempar ikan banyak, perpesan banyak, tapi nggak makan. Nah, ternyata nggak makan ini karena nggak ada umpan di kail. Si umpan ini terlalu luruh, jadi hanya rembesan aja banyak, tapi nggak makan. Ini efek umpan terlalu luruh. Terus seandainya umpan susah luruh, gimana? Nah, ini biasanya terlihat dari hasil pancingan. Jadi setiap ikan yang kena kebanyakan ada di dalam tenggorokan dalam. Nah, kemarin ada sharing dari salah satu sahabat yang mengatakan bahwa kalau umpan sampai ditelan ke tenggorokan, berarti ikan ini doyan sekali sama umpannya. Belum tentu juga, karena efek umpan susah luruh itu biasanya ada di dalam tenggorokan. Orang Sunda bilang mujit, ada di dalam pujit. Jadi efek keluruhan ini sangat berpengaruh sekali. Keluruhan ini harus pas dan menyesuaikan dengan kedalaman kolam. Jadi tidak bisa di empang yang 60 cm atau 80 cm keluruhannya bagus, di empang 1 meter atau 1,5 meter akan bagus juga. Enggak. Karena semakin dalam air, semakin dalam empang, tekanan air semakin tinggi, otomatis umpan akan lebih cepat luruh. Makanya butuh binder yang menyesuaikan agar si umpan ini tidak mudah luruh atau hancur di dalam air. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada informasi yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.